Bapa. Berdialog dengan Bapa jilid yang pertama. Yang pertama. Ya, firman Tuhan diambil dari Matius 6 ayat 5 sampai kameranya 8. Oh ya, ya. Ya, sudah masuk ya? Ya. Ya. Di firman Tuhan diambil dari Matius 6 ayat 5 sampai 8. Akan kami bacakan. Demikian firman Tuhan ayat 5 ya. Judulnya hal berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ayat 7. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele, seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Ayat 8. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Amin. Ya. Jadi inti dari firman Tuhan pada sore hari ini, banyak orang Kristen, banyak orang percaya tidak tahu cara berdoa dengan benar, sehingga mereka mengikuti cara-cara orang fasik berdoa. Banyak orang berdoa dengan bertele-tele, menyangka doa demikian akan diterima Tuhan. Juga banyak orang Kristen berdoa dengan panjang dan indah-indah agar dipuji orang. Tetapi di dalam berdoa dengan benar, kita belajar dari Kristus ya, agar kita dapat berdialog dengan Bapa. Jadi agar berdoa dengan benar, maka ada syaratnya. Satu, kita harus menyediakan waktu khusus untuk bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Kedua, datang kepada Tuhan dengan hati yang tulus, karena Tuhan itu melihat hati. Jadi kalau kita datang ke hadirat Bapa, berdialog dengan Bapa, berdoa kepada Tuhan, kita harus dengan hati yang tulus ya. Karena Tuhan itu melihat hati, tidak melihat perkataan yang baik-baik, doa yang panjang-panjang, tidak. Nah, jadi kita harus memperhatikan jaminan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita pada waktu kita berdoa, yaitu kalau berdoa dengan sungguh dan hidup kita benar, maka doa kita itu besar kuasanya. Itu seperti tertulis di dalam Yakobus 5 ayat 16. Ya, jadi di dalam berdoa ya, kita itu harus hidup benar dulu ya. Harus kita hidup benar dan berdoa sungguh-sungguh. Maka doa kita itu besar khasiatnya. Ya. Jadi kita harus berserah pada Tuhan dan percaya pada Tuhan, maka Tuhan itu akan bertindak. Ya, amin. Demikian ya Bapak Ibu, inti renungan pada hari ini. Marilah kita lebih mendalami firman Tuhan. Kita masuk ke dalam breakout room. Silakan Pak Andre masuk ke dalam breakout room. Oke. Tes 1, 1, 2, 3, halo. Bisa dengar suara saya? Ya, dengar Pak.
Oke. Gimana waktunya? Tes. Halo. Cukup, Pak Andre. Tes satu. Suara saya nggak kedengaran ya? Nah, dengar Dengar. Pak. Oke, dengar. Bagus. Oke. Kadang-kadang audio saya suka mati-mati ya. Masih sudah diingatkan. Oke, gimana waktunya? Cukup karena Pak Bambang kelihatannya terlempar ya. Pak Bambang ya. Iya. Iya benar. Terlempar. Iya, makanya waktunya saya cut sudah cukup hari ini ya. Harusnya cukup lah ya. Ya. Ini Matius ya. Nah, firman Tuhan kan sering kita baca ini Matius 6 ya. Ayat 5 sampai 8. Oke, ada yang dapat sesuatu dari Matius ini? Boleh ditambahkan atau ada pertanyaan boleh. Silakan. Tadi Mbak Gali itu juga hilang ya? Ya terlempar ya. Iya. Terlempar ya. Pak Bambang juga terlempar saya lihat. Tadi Iya. waktu apa kesaksian juga dia juga hilang-hilang saya. Jaringannya saya hilang ada, kurang kuat dia punya jaringan. Di tempat saya Bu Sri Mujiati juga terlempar, Pak. Terlempar keluar ya. Iya. Jadi berdua aja ya. Iya, dengan Pak Yumbo. Pak Yumbuk ya. Oke. Ada sesuatu yang mau disampaikan Pak Yumbuk? Iya, Pak Yumbo, barangkali ada ditambahkan. Silakan. Iya, dari saya Pak Andre. Ya, silakan Pak Yumbuk. Ini kan dua golongan cara berdoa tuh digambarkan di situ di dalam pembacaan kita. Ya. Antara yang munafik. Nah, jadi saya bilang begini sama Pak Tri tadi. Iya. Saya kalau saya habis berdoa, kalau orang jempol saya tidak mau, saya bilang begitu. Karena apa? Kita dipuji karena doa yang kata-kata yang bagus itu, di situ telah mendapat upahnya. Begitu kan? Ya. Tapi doa, saya kalau berdoa itu Pak Andre, walaupun kata-kata tidak keluar, tapi saya sering air mata jatuh, itu entah kenapa saya tidak tahu juga. Ya. Itu saya punya kebiasaan kalau berdoa. Ya. Saya hanya berdoa dalam hati saja, tapi sering air mata jatuh, itu yang saya heran. Ya. Tanpa kata-kata keluar. Jadi kalau menurut saya itu Roh Kudus. Kita berbicara langsung dengan berbisik, berkata-kata dengan Roh Kudus. Ya, kita kemukakan apa yang kita alami atau yang kita lihat yang terjadi di masyarakat dengan kita banding dengan firman Tuhan. Ini kita sampaikan kepada Tuhan yang sanggup membalikkan keadaan begitu. Ya. Lewat itu baru Roh Kudus bekerja mengubahkan situasi. Ya. Begitu. Jadi menurut saya itu doa yang penting kami sepakat dengan Pak Tri tadi. Ya. Bahwa harus dengan tulus, ikhlas. Itu harus ada ketulusan, keikhlasan. Juga harus berkorban waktu. Jadi kita bukan saat kita mengalami suatu masalah baru kita berdoa, tidak juga. Tetapi bagaimana kita punya waktu khusus untuk dalam hal ini kita mau mengorbankan waktu, ada waktu khusus untuk kita mengambil waktu untuk berdoa dengan sungguh-sungguh. Tak sekedar kita melapor, tidak. Tetapi kita menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Yang terjadi yang kita lihat di mana saja supaya kerajaan surga itu bisa hadir. Hadir di dalam hidup kita bagi lingkungan dan terutama bagi bangsa kita ini. Amin. Nah, itu tadi lebih terinci itu Bapak Tri sudah mengemukakan dia punya skornya itu. Okay. Begitu dari saya Pak Andre. Terima kasih. Terima kasih. Oke, biasanya kan. Yeah.
Doa itu sekedar menyampaikan list. Kalau kita belanja ke supermarket tuh kan, kita mau belanja bulanan, kan ada list tuh. Beli beli apa, salsa, mie goreng, beli Indomie sekian. Sepertinya doa kepada Tuhan itu kita menyampaikan list kebutuhan Tuhan, butuh saya item 1, item 2, item 3, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya toh? Padahal di Matius 6 ini bilang apa? Doa itu adalah hubungan pribadi loh. Komunikasi, ya. Percakapan yang tulus antara kita dengan Tuhan. Kita nggak usah kasih list, kira-kira Tuhan tahu nggak kebutuhan kita? Kira-kira Tuhan tahu? Tahu. Tahu. Tuhan tuh maha tahu. Iya. Iya, oke. Ada yang sesuatu yang disampaikan tadi Pak Karel sama-sama. Ya, Pak Karel sama. ya, terima kasih Pak Andre. Oke. Saya mungkin agak melenceng sedikit ya, tapi dalam koridor doa. Ya, oke. Beberapa hari yang lalu itu Pak Andre pernah share di grup tentang memanipulasi Tuhan. Oh, aneh kan, Don? Ya. Ya, Orang kok bisa memanipulasi Tuhan itu kok bisa yuk. ya, Tapi ya. itu kenyataan, Pak. Betul, Ya. Pak Andre. Itu orang yang nggak takut Tuhan. Ya. Kita baca firman Tuhan hari ini, itu munafik, Pak Yumbuk ya. Iya. Kata munafik. Apa? Ingat cerita, Pak Andre itu cerita begini ya. Itu waktu itu di 1 Samuel kalau nggak salah. Orang Israel mau perang, ya. Mereka bawa tabut perjanjian, bawa ke medan perang, dan mereka harapkan supaya mereka menang. Ya. Kan begitu ceritanya, Pak Andre ya. Ya. Tetapi mereka kalah. Bahkan mereka itu 30.000 orang meninggal dan tabut perjanjian dibawa sama orang Filistin. Ya. Kok bisa gitu? Oh, itu adalah tabut perjanjian kok. Pemikiran mereka, kalau ada tabut perjanjian seperti bangsa Israel keluar dari Mesir, itu pasti menang. Ya. Nah, ini saya menarik Pak Andri yang beberapa hari lalu. Ini tentang doa, Pak. Walaupun kita ini anak-anak Tuhan, orang Israel anak Tuhan loh, ya, bawa tabut perjanjian, bawa Tuhan dalam kehidupan kita. Mengapa mereka bisa kalah? Karena hidup mereka tidak benar, ya kan? Ya. Jadi kalau kita hidup itu tidak benar, kita pelayanan, kita doa, kita gini, nonsense, mengkosong sebenarnya. Ya, saya apa itu tertegun dengan beberapa hari Pak Andre sampaikan itu memanipulasi Tuhan. Dan manusia kok manipulasi Tuhan itu karena aneh sebenarnya. Ya. Tapi itu kenyataan. Bangsa Israel bawa tabut perjanjian harapkan supaya mereka itu menang, tapi kalah. Malah tabutnya dibawa orang Palestina. Ya. Nah, kita ya, mohon maaf ya, kita anak-anak Tuhan, ya, bangsa Israel masa kini dekat dengan Tuhan, percaya Tuhan. Tapi kalau hidup kita tidak benar di hadapan Tuhan, sesuai dengan firman-Nya, mau doa jungkir balik kemanapun juga, berteriak di tengah jalan gitu, nggak bakalan jawab Tuhan. Tadi Ibu Rita katakan, bagaimana relasi kita dengan Tuhan, itu yang menentukan terkabulnya doa. Saya kira itu sementara Pak Andre. Terima kasih. Ya, betul. Iya, ini memang terjadi tanpa kita sadar ya Pak Karel. Ya, kita seringkali kita memanipulasi Tuhan. Ya, padahal Tuhan tahu nggak in details. Kira-kira Tuhan tahu nggak in details. Tapi kita mencoba untuk memanipulasi ya, apa yang ada di pikiran dan motivasi kita. Nah, ini dia. Menarik ini. Ya, itu terjadi. Oke, ingatkan lagi. Oke, Mama Ita ada yang mau disampaikan? Cukup Pak Andre, cukup. Oke, alright. Saya ada sedikit Pak Andre. Oh ya Pak Gibson, monggo Pak Gibson. Iya, saya mengimplementasikan doa tadi adalah yang katakanlah doa yang tulus dengan doa yang panjang, yang bertele-tele, ya kan? Kan itu topiknya tadi di Matius 6 tadi. Jadi saya mengimplementasikannya ke kehidupan sehari-hari, yaitu bersahabatlah kita dengan tulus untuk bisa membawa jiwa datang kepada Tuhan.
Amin. Karena kalau kita banyak bertele-tele juga berteman, ya, berteman kita bersahabat, bertele-tele orang itu akan menilai ini Ya, sahabat yang kurang bagus nih, gitu kan. ya, alright. Jadi ketika kita bersahabat dengan tulus, dengan ikhlas, seperti kesaksian dari saudari Gali tadi, itu membuat kita dan orang lain merasa sekalipun dia sudah tahu kita Kristen, itu enak banget bersahabat dengan saudara itu, gitu ya, enak banget. Dia akan bertanya, siapa Tuhan kamu? Atau paling tidak dia bilang, bagaimana kamu di gereja ya? Senang kali ya rasanya begitu. Dan akhirnya dia akan mengikuti kita. Aku ikut dong sekali-sekali ke gereja kamu, gitu ya. Iya, gitu. Dan berkati. Pak Bambang baru tadi terlempar kelihatannya dia. Itu lagi, Break out. itu lagi. Ya, Pak. Iya, keluar tadi, terlempar tadi ya. Iya Pak, Ya. iya Pak, saya terlempar. Saya masuk, nggak bisa dari di HP saya yang satu. Terus pakai yang satunya bisa masuk ini. Kalau Kenapa ini? terlempar tuh usahakan masuk dengan secara manual, Pak. Manual itu artinya Iya, harus ketik angka-angka itu loh. ketik. Iya, Tidak bisa otomatis lagi yang link warna biru yang panjang diketik satu itu otomatis. Itu kadang-kadang nggak bisa, Pak. Kalau jaringan kurang. iya. Saya coba manual Pak tadi. Nah, secara manual, meeting ID, bla 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 bla, password Andre 123 baru bisa. Kalau secara otomatis kelihatannya sulit, Pak. Nah, orang itu otomatis tuh hanya bisa kalau jaringan full ya, hijau lah. Itu kalau antara kuning hijau pakai otomatis nggak bisa, Pak. Nggak bisa, nggak akan bisa. Nah, itu. Iya Pak. Silakan, Siap. Pak. Tunggu, Pak Bambang. Ini pakai yang satu ini Pak. Oh, oke. Oke, ada yang mau disampaikan Pak Bambang mengenai Matius 6. Iya Pak. Oke. Ya jadi kalau saya ini kan tentang berdoa Pak ya. Ya. Matius 6 ya, tentang berdoa ini kan ya pada prinsipnya kita bagaimana doa kita itu kan tujuan kita bagaimana doa kita dijawab oleh Tuhan kan. Ya. Jadi nah kita juga harus pakai teladan yang ada di dalam Alkitab terutama kepada Yesus Kristus. Bagaimana apa yang dia lakukan untuk doa Yesus itu diterima oleh Bapaknya kan. Demikian juga ada contoh-contoh lain seperti Elia itu ya. Dia bisa sedangkan di dalam Alkitab katakan kan dia adalah seorang orang yang biasa. Tetapi dia bisa menahan hujan dan menurunkan hujan. Di Yakobus 5 ayat 17-18. Ini artinya apa? Bahwa kita pun bisa seperti Yesus. Artinya apa? Di dalam doa kita mengikut teladan Yesus. Itu yang perlu saya sampaikan. Agar supaya doa kita dijawab. Ya. Nah, seperti dia contoh apa yang dilakukan oleh Yesus dalam doa. Dia melakukan berdoa itu setiap saat, setiap waktu. Di saat yang teduh, di dalam kesendiriannya, dia naik ke bukit, itu Pak. Dia berdoa pada pagi-pagi benar. Artinya tempat yang sunyi, yang tidak terpengaruh oleh suatu, artinya bahwa dalam ketulusan, kejujuran, ya, dengan sungguh-sungguh. Jadi tidak ada beban yang masih membebani dalam hati maupun di pikiran kita. Nah, inilah yang dilakukan oleh Yesus, mengapa doanya diterima oleh Bapa. Demikian juga ketika ada ketidaklanjutannya, Pak. Ketika doa itu dijawab, seperti apa yang dilakukan Yesus, dia melakukan terus ucapan syukur, Pak. Itu juga sangat sangat penting kalau saya lihat di dalam Yohanes 11, 41, 42 itu kan Yesus selalu mengucap syukur segala apa yang didoakan telah didengar oleh Tuhan. Jadi kita pun juga begitu.
Dan doanya tidak perlu bertele-tele, Pak. Artinya diulang-ulang. Tuhan tahu kita, tapi tidak perlu ya singkat, tepat, dan padat itu. Dan maksudnya bertele-tele itu mengulang-ulang itu terus. Ya, itu maksudnya bertele-tele agar supaya kelihatan panjang. Ya, apalagi kalau doa di muka umum gitu, Pak. Banyak yang saya lihat Ya, betul. ada kata-kata yang diulang itu. Jadi di samping itu apa yang dilakukan Yesus juga di dalam 1 Yohanes 5:14 pesan bahwa jika kita mau doa kita didengar oleh Tuhan, maka kita berdoa menurut kehendak-Nya, jangan mendikte Tuhan. Gitu. Serahkan semua permohonan kita, itu, permintaan kita, biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Jadi tidak mengatur Tuhan, karena rencana kita kan di tangan Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan itu adalah kehendak daripada Tuhan. Jadi artinya apa? Jadi kita tidak boleh mendikte. Nah itu Pak yang biasa. Nah itu pun juga bisa diambil contoh-contoh yang lain seperti tadi sudah saya sampaikan Elia, kemudian juga doa-doa Daniel, gitu ya. Bagaimana Daniel bisa mendapatkan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Dan perlu juga kalau ingin lebih lebih abdul itu harus ditambah dengan berpuasa, Pak. Doa dan puasa itu sangat sangat tepat dan baik, Pak ya. Orang lari gitu cepat gitu. Itu Pak. Kira-kira itu Pak yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih ya Pak Bambang. Tadi terlempar ya jaringan. Ya, Iya, jadi Pak. belum sempat sharing ya sama Oma Floren ya. Belum, Pak. Belum, sebelum sempat saya udah langsung Oma Floren terlempar. ada yang mau Iya. disampaikan Oma Floren? Halo. Halo. Ya. Nah, perlu juga Pak. Ya, perlu yang terakhir Pak, saya akan sampaikan. Terakhir, kita harus mengenal Tuhan, Pak. Bagaimana kita mengadakan relasi kita kepada Tuhan. Artinya begini, ketika kita memohon seperti saya kepada ayah saya, ketika kita tidak dekat dengan Allah, dengan ayah, apa yang menjadi problema kehidupan dan kita sering berkomunikasi dan saling curhat begitu, Pak. Tidak mungkin Bapak saya tahu dan mengerti akan persoalan saya karena tidak ada kedekatan itu. Jadi perlu juga dibangun relasi dengan Tuhan itu. Dan itu juga ada ilustrasi Pak yang pernah saya dengar dari sebuah pernyataan seseorang gembala ataupun teman itu mengatakan intinya begini, ketika kita pada suatu saat minta sesuatu pertolongan ya pada tengah malam pada seorang dokter yang kebetulan keluarga sakit keras dengan dokter. Ketika kita datang ke dokter itu, kita minta pertolongan kepada dokter itu, kita ketuk, kemudian ditanya, siapa kamu? Bambang. Oh, aku tidak kenal kamu. Iya, nah, seperti halnya kita berdoa-doa, tapi karena kita tidak mengadakan suatu hubungan yang intim dengan karib dengan Tuhan, maka Tuhan tidak mengenal kita. Maka kita harus mengenal Tuhan dan Tuhan mengenal kita. Itu juga menjadi persyarat yang penting. Ya, tentang isinya ya seperti dalam Matius 6 ini. Ya, kita mengagungkan nama Tuhan, kemudian mohon pengampunan, kemudian memuliakan Tuhan, menyembah. Itu kan isi inti dari doa Bapa kami itu kan itu Pak. Kalau diperas begitu. Itu Pak kira yang bisa sampaikan. Tuhan memberkati. Oma Floren ada yang mau disampaikan kah? Tadi buka mikrofon tadi. Halo. Halo, Oma Floren. Iya. Ya, mengenai doa. Oh iya, silakan. Ya, kalau saya pengalaman berdoa, memang kadang instan ya Tuhan bisa kabulkan. Tapi kalau toh satu saat tidak atau belum dikabulkan, ya kita harus introspeksi. Kenapa ya Tuhan kok doanya belum dikabulkan atau lama atau bagaimana? Ya seperti itu. Jadi nggak semua doa iya, tapi
Jawabannya tunggu atau sama sekali tidak. Jadi harus sesuai dengan kehendak Tuhan kembali lagi. Jadilah kehendakmu, jadi bukan kehendak kita seperti doa Tuhan Yesus. Ya seperti itu. Amin. Oke, bagus. Oke, terima kasih atas sharingnya sama Floren. Oke, kalau nggak ada lagi, lanjut Pak Trisulo. Ya, Ya. ya. Bapak, Ibu-ibu, marilah kita masuk sesi United Prayer ya. Saling mendoakan. Silakan Bapak, Ibu-ibu yang masih ada pergumulan-pergumulan atau ada yang sakit atau masalah-masalah, kami persilahkan untuk disampaikan. Kita nanti berdoa bersama. Bu Erli yang di Bengkulu masih di rumah sakit, masih rawat inap di rumah sakit. Oh, ya. Bu Erli ya, Bengkulu. Demam. Ya, Ya. Bu Erli Bengkulu. Ya. Ya, itu aja. Ya. Kemudian yang kemarin Mimison itu ya, Bu? Ya, Pak ya? Mimison sekarang masih ya, rumah sakit. Iya, Pak. Iya, betul. Iya, ya. Ya. Yang keluar darah itu, Pak, di hidungnya. Ya. 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 Masih ada lagi? Ada lagi? Koki Harahap itu tetap dukung dalam doa untuk keturunan ilahi. Oh, ya, ya. 9 tahun menikah belum diberi kepastian ya. Keturunan. Ya. Sama Ibu Rita tadi. Ya, Ibu Rita. Masih ada. Masih ada ya telinga kiri ya. Telinga kiri. Ya, ya. Ya, baiklah Bapak, Ibu-ibu. Marilah kita berdoa untuk mendoakan Ibu Erli Bengkulu, ya, masih di rumah sakit Mimisan kemarin itu ya. Juga adiknya masih Muslim ya, itu perlu didoakan. Ya, adiknya. Ya, adiknya. Kalau misalkan Pak Yumbo yang mendoakan ya, bisa Pak Yumbo. Pak Yumbo masih ada ya? Ya Bapak, ya. Ya, ya. Dan Ibu Rita telinga kiri masih sakit. Juga anaknya Ucok Harahap ini belum dapat keturunan dan istrinya ya belum keturunan. Ucok ya, Ucok Harahap ya, anak dari Ibu Rita. Anak dari Ibu Rita. Ya, Ibu Rita. Ya. Karena baterainya lowbat. Ya, oke. Kami persilakan Pak Gibson ya untuk mendoakan ya. Pak Gibson. Masih ada Pak Gibson? Masih ada Pak Trisulo. Oh, iya. Ya, untuk doa penutup kami persilakan Pak Karel. Doa penutup, doa berkat ya. Doa Bapak kami ya. Doa penutup, doa Bapak kami dan doa berkat Pak Karel. Doa untuk saya tadi Pak Trisulo apa ya? Maaf. Ya, bagaimana Pak Karel? Ibu Rita. Oh, Ibu Rita telinga kiri masih sakit Pak, perlu doakan Ucok Harahap dan istrinya belum dapat keturunan Pak, supaya didoakan. Ya, baiklah kami persilakan kita mulai berdoa. Pak Yumbo dulu. Saya doakan Bu Rita ya Bapak. Ya. Bu Erli. Oh, Bu Erli. Ya, Bu Erli. Bengkulu. Ada sakit Pak? Dia masuk rumah sakit karena Mimison sekarang demam, lemah. Di rumah sakit. Dan adiknya masih Muslim. Di Bengkulu. Oh, ya. Ya, silakan. Ya, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Bersyukur Tuhan oleh persekutuan kami siang hari ini. Mulialah namamu Tuhan. Terpujilah Engkau ya Allah yang baik. Lewat persekutuan kami pada siang hari ini Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu bagaimana kami berdoa. Yaitu kami berkomunikasi dengan Allah yang Maha Kudus.
supaya kami tidak bertele-tele Tuhan, untuk kami tidak hanya mengutamakan kepentingan kami sendiri, padahal Tuhan tahu semua apa yang kami butuhkan. Tanpa kami meminta pun Tuhan sudah punya kepedulian untuk kami semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Saat ini secara khusus kami mau berdoa buat ibu yang sementara di rumah sakit Tuhan. Walaupun tidak sempurna ini Tuhan, tapi Tuhan Maha tahu dan Maha kuasa. Yang kami mau doakan itu Tuhan tahu persis. Biarlah oleh permohonan kami Tuhan, Engkau menjamah dengan tangan-Mu yang berlubang paku ya Tuhan Yesus, menyentuh tubuh daripada ibu yang sakit sementara terbaring saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau jamah, pulih dan sembuhkan ya Tuhan Yesus. Kaulah tabib yang benar, punya kuasa untuk menghilangkan sakit daripadanya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Ini doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus. Menyambung doa dari Pak Yombo. Allah Bapa, Allah yang penuh kasih sayang. Kami tahu ya Bapa, semua terjadi adalah karena kehendak-Mu ya Bapa. Tuhan, Allah yang penuh dengan kuasa, di mana pada sore hari ini Bapa, waktu Indonesia, kami bersama-sama dengan saudara kami Bapa bersatu hati di hadapan Bapa. Di mana kami tadi sudah mendengarkan sebagian dari isi hati-Mu ya Bapa lewat firman yang dari Matius 6 ayat 5 sampai 8. Dan juga ya Bapa, kesaksian yang sudah kami dengarkan ya Bapa. Biarlah semua itu ya Bapa menguatkan kami dan membawa kami semakin diberkati ya Bapa untuk lebih mengenal akan kebenaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau pada hari ini kami memiliki pokok doa ya Tuhan, di mana saudara kami Ibu Ita ya Bapa, kiranya Tuhan memberikan segala pergumulan yang dialaminya Bapa, Tuhan jamah ya Bapa. Dan juga ya Bapa, saudara-saudara kami yang lain yang memiliki pergumulan yang tidak disebutkan ya Bapa satu persatu. Kami percaya Bapa Tuhan akan menjamah dan menjawab setiap doa-doa kami Bapa. Karena Tuhan yang luar biasa akan menyanggupkan segala perkara dalam kehidupan kami. Dan segala finansial kami ya Bapa, yang saat ini berkekurangan. Tuhan cukupkan ya Bapa, karena Engkau Allah yang sumber dari segala sumber ya Bapa, sanggup melakukan untuk kami memiliki untuk kecukupan kami kebutuhan sehari-hari Bapa. Bapa yang baik. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami, Pak Andre, Wahyu di Broto ya Bapa. Tuhan berkati ya Bapa, hamba-Mu ini Bapa semakin atas segala pergumulan yang sudah dilakukan dan pelayanan yang sudah dilakukan. Tuhan memberkati hamba-Mu ini Bapa. Semakin banyak kiranya jiwa datang ke depan-Mu yang haus akan kebenaran ya Bapa. Dan juga keluarganya Tuhan berkati ya Bapa. Kiranya damai sejahtera dan kesehatan menjadi milik kami semua ya Bapa. Demikian dengan Pak Karel. Demikian dengan Oma Florence, Pak Trisulu, Pak Bambang Setiono ya Bapa, dan Pak Yombo. Biarlah kami semua orang-orang yang Kau kasihi Tuhan. Orang yang penuh dengan segala berkat-berkat-Mu Tuhan. Dan kami percaya bahwa kami senantiasa berada dalam kasih-Mu Tuhan. Karena Engkaulah Allah yang punya kasih, yang sanggup membuat kami senantiasa Bapa untuk lebih mengasihi sesama kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dengan segala kerendahan hati kami Bapa, kami berdoa yang disambung oleh saudara kami doa ini. Dalam nama anak Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Ya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kalau siang hari ini kami belajar bagaimana tentang doa kami, hubungan kami, relasi kami dengan Tuhan. Itu yang menentukan bagi kami Tuhan, bagaimana kehidupan kami dia akan datang. Amin. Terima kasih Bapak untuk sharing firman-Mu yang kami sudah dengar. Roh Kudus beri kami kekuatan untuk kami mampu melakukan dalam kehidupan kami setiap saat Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada sore hari ini kami berdoa membawa bangsa negara kami Tuhan. Masa-masa persiapan untuk pilkada dan
masa transisi pemerintahan Tuhan, presiden yang lama dan yang baru Tuhan, ada banyak gejolak yang terjadi di negara ini Tuhan. Kami minta Tuhan padamu bahwa bersama-sama kami sepakat berdoa minta Tuhan kemurahan-Mu. Minta Tuhan nyatakan kemuliaan-Mu. Mintakan Tuhan supaya banyak anak-anak Tuhan yang berdoa kepada berseru Tuhan supaya negara kami Indonesia ini hidup aman dan damai. Dan kami sebagai anak Tuhan boleh menyatakan kasih kami bagi semua orang Tuhan. Berdoa Tuhan bagi pemerintah kami, bagi yang ada di pusat sampai daerah, supaya sampai masa jabatan berakhir mereka masih meneruskan dan penuh tanggung jawab Tuhan. Terima kasih Pak Surya, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur untuk semua doa-doa yang kami sudah naikkan kepadamu Tuhan. Dan kami percaya Engkau akan mendengarnya. Karena Tuhan sudah mengajar bagi kami untuk kita berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, dikuduslah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami di dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan Roh Kudus, penyertaan yang sempurna bagi kami semua, dan berkat melimpah terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Karel, terima kasih Kak. Ya. Terima kasih Pak Yunus. Coba. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Andre. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Halo Coba. Pak Gibson, Pak Yumbuk, Mama Floren. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Kita Lagi besok siang. Tuhan. Amin. Oke, sampai ketemu kembali ya. Kembali. Oke, bye-bye. Dah.